Jadi kita saling menghormati, menghargai. Kami dari pemerintah Desa Purwasari dan masyarakat Purwasari ikut serta partisipasi dalam rangka meramaikan HUT RI ke-79. Apalagi untuk bapak-bapak yang hanya sekedar jalan-jalan, mohon terlebih dahulu untuk mendahulukan rekan-rekan yang partisipasi. Terima kasih. Media sosial jurnalis warga. Media warga. Media lokal untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Purwasari. Dalam hal pawai pembangunan warga masyarakat Purwasari, wabil khusus umum warga masyarakat sekecamatan Sayong pada tanggal 18 Agustus 2024 ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk warga masyarakat Purwasari wabil khusus dalam antusiasme mengikuti pawai pembangunan dengan tematik Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini saya konsep selaku pemerintahan desa untuk memunculkan tentang potensi-potensi dan yang ada di wilayah Purwasari, di tiap kewilayahan, tiap ke-RW-an dan RT, sehingga dengan adanya tematik ini Bhinneka Tunggal Ika dalam hal salah satu kewilayahan Jantake itu warga masyarakatnya berbasis tentang adanya perusahaan UKM, usaha kecil menengah, dalam artian produk-produk yang dihasilkan oleh warga masyarakat Jantake kebanyakan itu perumahan ya setelah adanya corona. Nah, sehingga dimunculkan dengan ciri khas perusahaan masing-masing. Intinya kami mengajak warga masyarakat dalam hal yang punya produk, barangkali pemerintah desa itu harus memahami, harus tahu tentang produk yang dihasilkan oleh masyarakat Jantake. Sehingga alhamdulillah tadi tiap jampana, kalau di kita itu jampana alat untuk membawa makanan produk itu ditampilkan. Yang selanjutnya di wilayah Sukamaju dibasiskan dengan kerajinan. Nah, sehingga ciri khas kerajinannya ditampilkan di jampana juga, dari anyaman dan lain sebagainya, hasil kerajinan tangan warga masyarakat Sukamaju. Di kewilayahan Negla adanya wisata tani. Nah, wisata dikarenakan di Negla ini ada view yang setidaknya mudah-mudahan jadi sumber nanti untuk PADES minimal maksimal, dikarenakan view di Purwasari itu atau di Negla itu cukup lumayan baik. Nah, sehingga wisata taninya ada dari ibu-ibu KWT, kelompok wanita tani. Nah, sehingga itu bisa dipunculkan di jampana juga untuk disampaikan atau diiklankan lah secara garis besarnya bahwa ada potensi itu. Yang selanjutnya di wilayah Awi Kondang dibasiskan dengan pertanian dan perkebunan, sehingga hasil pertanian dan perkebunan itu diimplementasikan oleh warga masyarakat setempat, baik dari makanan yang cepat saji ataupun hasil perkebunan pertanian, seperti halnya ada walu ataupun misalkan produk peyem sampe. Nah, terus hasil dari pertanian perkebunan itu dipunculkan. Yang selanjutnya warga masyarakat Purwasari itu dalam hal pawai pembangunan tadi siang itu cukup lumayan antusias dengan berbagai macam ragam pakaian adat. Jadi etnik adat dari beberapa provinsi. Nah, sehingga ditampilkan seperti pemerintahan desa ada yang memakai adat baju apa sih, sebetulnya ini udah beberapa kali, cuman di tiap tahunnya itu berbeda. Nah, sehingga itu untuk menarik bahwa di Indonesia itu bermacam suku, tapi satu kesatuan yang tidak dipisahkan di negara Republik Indonesia. Sehingga kami berbangga dengan saudara-saudara kami yang punya salah satunya adat istiadat atau budaya. Seperti kalau di kita ini
dengan pakaian seperti yang mau nikahan adat Sunda. Terus etnik yang lain itu diaplikasikan dalam pawai pembangunan. Yang selanjutnya dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, pemerintah Desa Purwasari itu membuat bendera merah putih sepanjang 224 meter sesuai dengan tahun hari ini yang ke-79. Nah, fungsinya satu, untuk mengingatkan bahwa usia kemerdekaan Republik Indonesia ini dari tahun 45 sampai 2024 ini sudah berusia 79 tahun. Nah, sehingga kita mengingatkan warga masyarakat bahwa biar gampang diingat sesuai dengan tema IKN baru Indonesia Maju. Nah, sehingga 224 meter ini tadi dibawa konvoy. Ya mungkin dari desa yang lain tidak ada yang bawa, cuman Purwasari yang sepengetahuan saya di lapangan tadi yang membawa merah putih sepanjang 224 itu Desa Purwasari. Itu untuk mengingatkan warga masyarakat Desa Purwasari, wabil khusus untuk mengingatkan warga masyarakat Cisayong dan warga masyarakat Indonesia untuk menambah kecintaan terhadap NKRI. Yang selanjutnya salah satu fungsinya tadi juga sebagai ciri khas, salah satu untuk mensekat antara Desa Purwasari dengan desa lain. Yang pertama kali masuk itu adalah desa bendera merah putih. Nah, sehingga ketika bendera merah putih sudah masuk, berarti rombongan ataupun peserta pawai pembangunan ini adalah dari Purwasari. Walaupun tidak semua warga masyarakat Purwasari itu di dalamnya bendera itu, akan tetapi masih panjang. Setelah bendera itu lewat masih kurang lebih 150 meteran lagi lah, itu panjangnya pawai pembangunan warga masyarakat Purwasari. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan tahun 2024 ini titik awal kita memberikan basis-basis terhadap masyarakat. Semoga masyarakat juga memahami apa yang kita inginkan oleh pemerintah Desa Purwasari. Jadi biar ada basis-basis di masyarakat yang setidaknya jangan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masyarakat, akan tetapi bisa memproduk atau ada potensi yang dihasilkan minimal maksimal dalam hal pertanian, perkebunan, ataupun perusahaan perumahan, ataupun dari kerajinan. Sebetulnya itu kalau digali potensi, menurut saya itu cukup luar biasa. Nah, sehingga saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih untuk warga masyarakat Desa Purwasari yang telah ikut partisipasi dalam hal pawai pembangunan dalam memperingati HUT RI ke-79, sehingga apa yang tadi kami sodorkan konsepnya direalisasikan oleh warga masyarakat, jangan hanya untuk seremonial saja, akan tetapi diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya insya Allah pemerintah Desa Purwasari pada tanggal 25 Agustus nanti suka diadakan napak tilas mengelilingi desa yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat Purwasari, baik tua ataupun muda, anak-anak, perempuan atau laki-laki, untuk tumpah ruah, sehingga dusun satu, warga satu ke dusun lainnya itu bisa paham atau bisa mengenal, dikarenakan jarang, walaupun bertetangga dusun A dengan dusun B, jarang itu ketemu ataupun melihat tentang apa yang hari ini ada. Nah, sehingga intinya silaturahim. Nah, sehingga walaupun dengan keadaan biasa-biasa saja, tapi kami itu berupaya semaksimal mungkin untuk mempersatukan kembali, menguatkan persatuan dan kesatuan warga masyarakat Purwasari dalam bingkai acara memeriahkan HUT RI ke-79 ini dengan adanya napak tilas. Nah, ini kalau nggak salah sudah ketiga pelaksanaan napak tilas. Itu biasanya antusias warga masyarakat Purwasari, sehingga ada
seperti halnya hadiah-hadiah walaupun tidak berharga lah, tapi untuk mengurangi rasa lelah mungkin kami persembahkan untuk warga masyarakat. Nah, intinya dalam jalan santai itu, napak tilas itu ada unsur olahraga, nah sehingga seluruh warga masyarakat itu bisa mengikuti. Mungkin itu tentang apa yang kami sampaikan, termasuk rangkaian-rangkaian acara dari mulai pemasangan umbul-umbul bendera di tiap kampung, tiap RT RW, terus dengan inisiatif mereka itu bikin gapura untuk menyambut 17 Agustus, ada yang melaksanakan permainan-permainan atau pertandingan-pertandingan di kampungnya masing-masing. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita dedikasikan untuk warga masyarakat yang lain, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, untuk berpartisipasi dalam rangka memeriahkan HUT RI. Yang itu adalah Villa Ribon, para pemuda-pemudi di Cicadas, adanya doa bersama, sehingga jangan hanya kita dalam rangka HUT RI ini cuman pawai saja, lupa dengan para pejuang, diantaranya yang telah rela menghibahkan atau mewakafkan hartanya, tenaganya, sekalipun nyawanya untuk kejayaan NKRI, untuk meraih kemerdekaan ini. Kita juga tidak lupa untuk mendoakan para pejuang, para pahlawan. Nah, sehingga rangkaian-rangkaian di pedesaan itu biasanya ada syukuran atau mengingat kepada para pejuang-pejuang. Walaupun kami itu tidak terlalu kenal sama pejuang, tetapi pejuang dan penegak kemerdekaan Republik Indonesia kami doakan semua. Yang selanjutnya harapan dengan rentetan acara tersebut mudah-mudahan jadi bahan pelajaran buat kita, sehingga para tokoh-tokoh terlebih dahulu, orang-orang tua kita yang memperjuangkan itu dengan nyawa. Nah, kita itu dituntut hanya untuk bersyukur dan memeriahkan saja. Nah, sehingga mudah-mudahan kita menikmati kemerdekaan ini. Nah, kita di Indonesia itu cukup aman, nyaman, sehingga dalam berkarya, dalam bekerja, ataupun dalam beribadah pun sangat dijamin keamanan di negara kita. Itu patut disyukuri. Sehingga mari kita untuk menyambut kemerdekaan ini kita realisasikan dengan berinovasi, membangun desa dari pinggiran untuk desa Purwasari, wabil khusus lebih baik lagi. Nah, sehingga mudah-mudahan masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya istilahnya tidak banyak yang menganggur, masyarakatnya bisa menggali potensi, sehingga bukan hanya menggali potensi tapi dijadikan salah satu penghasilan. Nah, sehingga dikarenakan hari ini adanya dana desa itu, biar warga masyarakat wabil khusus Purwasari itu tidak urbanisasi dari desa ke kota. Akan tetapi yang mudah-mudahan di kemudian hari dengan adanya basis UMKM, basis kerajinan, basis agrowisata tani atau wisata tani, basis pertanian dan perkebunan, orang-orang kota nanti mampir ke Purwasari. Nah, mudah-mudahan ini walaupun belum realisasi tapi keinginan kita itu dihalalkan, intinya diperbolehkan, dikarenakan kita untuk menikmati kemerdekaan ini dengan cara membangun desa, membangun pribadi, membangun keluarga, dan membangun lingkungan. Jadi Pak, kenapa alasannya Bapak memakai baju adat? Dikarenakan pakai baju adat itu kita temanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, intinya kita tidak antipati terhadap adat provinsi lain gitu. Makanya kita berbagai baju adat kita pakai di sini. Jadi biar mengenalkan juga bahwa di Indonesia itu tidak hanya cuma suku Sunda atau provinsi Jawa Barat, ternyata ada 27 provinsi, dulu 27, sekarang mungkin 37 lah. Nah, itu berbagai adat dan kebudayaannya, coba kita menelisik tentang kebudayaan yang lain. Barangkali adat Sunda pun
dari provinsi yang lain ada yang mengaplikasikan juga, karena ini kan dari bingkaian Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu mungkin yang saya pakai, sehingga ada berbagai pakaian adat, cuman kita bikin kerajinan warga masyarakat dari bahan baku yang ada, dari bahan baku seperti dari daun-daun lah, ataupun sampah, bekas sampah, bukan dari sampah diolah gitu loh, untuk menjadi kreasi. Nah itu saya cukup bangga, cukup bahagia melihat kreativitas warga masyarakat. Ternyata anak-anak setingkat SD, SMP, SMA, para pemuda-pemudi itu punya ide, apalagi kan hari ini tuh tidak susah contoh, karena zaman medsos saya rasa cukup mereka itu menonton di YouTube tentang tutorial. Nah sehingga barang-barang itu ciri khas Agustus di pedesaan. Ya mudah-mudahan ini menjadi celah, menjadi hal yang memperkaya jiwa nasionalis, wawasan kebangsaan untuk warga masyarakat Desa Purwasari. Kalau menurut Bapak sendiri Pak, keterkaitan Kecamatan Cisayong mengadakan seperti ini, tanggapan dari Kepala Desa gimana Pak? Dalam hal tanggapan, sebetulnya Cisayong itu hampir tiap tahun, cuman dulu setiap tanggal 17 Agustus suka langsung diadakan pawai pembangunan. Akan tetapi kecuali waktu tahun 2019, 2021, kayaknya itu kan waktu corona tidak ada pawai pembangunan. Nah sehingga 2023, 2024 itu sudah mulai antusiasme lagi. Nah, dengan kreasi seni, dengan inovasi para pemuda-pemudi ataupun orang tua yang ikut serta, itu bertumpah ruah 13 desa. Bayangkan saja, misalkan tadi aja yang datang 13 desa semua sepakat kepala desa itu istilahnya ikut serta dengan berbagai kesenian, dengan berbagai budaya, dengan berbagai apa yang dihasilkan di tiap desanya. Itu terlihat antusiasme warga masyarakat, karena di pedesaan itu warga masyarakat cukup antusias. Ya mungkin kalau candanya kita itu, negara itu tidak membutuhkan kita untuk perang sekarang, tapi untuk mensyukuri, untuk menikmati, serta untuk memeriahkan. Nah sehingga meriah sekali, menurut saya itu meriah sekali. Nah sehingga ya alhamdulillah, mudah-mudahan Agustus yang akan datang kita sehat, panjang umur, bisa melaksanakan kembali. Apalagi untuk para kepala desa itu motivasi yang luar biasa dari masyarakat tentang antusiasme ini. Mungkin Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.